warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pengembangan karir ABK yang beranggotakan Indah Putri Pratiwi, Alisa Rosulina, Mautir Rasulullah, dan Wahidatur Rahmah. Di sini kami ingin mempresentasikan program bimbingan karir untuk meningkatkan kematangan karir sekolah menengah kejuruan. Yang pertama ada peta konsep, program bimbingan karir untuk meningkatkan siswa SMK. Ada teori lalu konsep, lalu permasalahan dan solusi, dan juga pesan moralnya. Pertama teori, bimbingan karir 2004 menyatakan bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Berdasarkan pengertian tersebut, bimbingan karir bisa bermakna sebagai suatu bantuan yang diberikan pembimbing kepada yang dibimbing atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah karir. Lanjutan, Super dalam Her and Kramer memberikan definisi tentang bimbingan karir adalah the process of helping a person to develop and adapt and integrate and adequate picture of himself and of his role in the world of work, to test this concept against reality and to convert it into a reality with satisfaction to himself and to society. Selanjutnya, kematangan karir. Super mendefinisikan kematangan karir sebagai bentuk kongruensi antara perilaku vokasional individu dengan perilaku vokasional yang diharapkan pada usianya. Sedangkan Dillard memberikan pendapat mengenai indikasi kematangan karir, bahwa sikap individu dalam pembuatan keputusan karir ditampilkan oleh tingkat konsistensi pilihan karir dalam satu periode tertentu. Konsep, definisi dan pengertian karir. Karir merupakan proses seorang individu dalam memahami dan menerima diri sendiri, dan yang membantu memahami sekaligus menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Dengan demikian, hal terpenting dalam bimbingan karir adalah adanya pemahaman, penerimaan, dan penyesuaian diri baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap dunia kerja, pemecahan masalah-masalah karir yang akan dihadapi. Tujuan bimbingan karir menunjukkan hubungan antara hasil belajar dan nilai preferensi aspirasi pendidikan dan karirnya. 2. Menganalisa kompetensi pribadi sekarang dengan preferensi karir dan mengembangkan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk memperkuat keterampilan yang dibutuhkan. Memegang tanggung jawab dalam perencanaan karir dan konsekuensinya. Memenuhi syarat dalam taraf memasuki pekerjaan dengan mengambil mata pelajaran yang relevan dengan pendidikan kooperatif atau dengan latihan dalam jabatan. Prinsip bimbingan karir. Bimbingan karir terkait dengan perkembangan kemampuan kognitif, afektif, maupun keterampilan individu dalam mewujudkan konsep diri yang positif, memahami proses pengambilan keputusan maupun perolehan pengetahuan dalam keterampilan yang akan membantu dirinya memasuki kehidupan sosial budaya yang terus berubah, meningkatkan fungsinya yang sangat penting dalam upaya membantu siswa memperoleh kompetensi yang diperlukan untuk dapat mengembangkan karir yang dipilihnya secara optimal. Maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip bimbingan karir. Kematangan karir. Indikator dan model kematangan karir menunjukkan pengukuran kematangan karir terhadap aspek-aspek teoritis pengembangan karir. Faktor kematangan karir dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, yang mana faktor tersebut mempengaruhi peserta didik di masa depan. Pengembangan program bimbingan dibuat untuk memudahkan melaksanakan kegiatan, baik kegiatan maupun cara
organisir personel yang terlibat di dalamnya. Rancangan program juga berdampak signifikan terhadap proses yang ingin dicapai. Konsep. Di sini terlihat gambar bimbingan karir terkait dengan definisi karir, tujuan bimbingan karir, kematangan karir, dan prinsip bimbingan karir. Kematangan karir mencakup 3, yaitu indikator dan model karir, faktor kematangan karir, dan pengembangan program bimbingan. Faktor kematangan karir diantaranya adalah faktor prestasi individu, faktor biososial, faktor lingkungan, faktor kepribadian, dan faktor vokasional. Selanjutnya yaitu permasalahan. Sekolah menengah kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki banyak bidang ilmu yang mengkhususkan siswa menuntut ilmu dalam bidang tertentu. SMK juga berarti sekolah yang mempersiapkan lulusannya untuk siap dalam berkarir. Masih banyak siswa SMK yang tidak yakin dengan pilihan karirnya sendiri. Macam-macam usaha dan strategi telah diupayakan dalam meningkatkan kualitas siswa SMK. Akan tetapi, upaya yang dilakukan tidak dapat dirasakan secara langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum tercapainya kematangan karir pada siswa SMK. Yaitu di sini selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi pada siswa SMK. Yaitu yang pertama, siswa kurang memahami cara memilih program studi atau pekerjaan yang cocok dengan kemampuan dan minat. Yang kedua, yaitu siswa kurang memiliki informasi tentang dunia kerja. Ketiga, siswa masih kebingungan untuk memilih pekerjaan. Keempat, masih kurang mampu dan kurang percaya diri untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat. 5. Siswa merasa cemas untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan setelah tamat sekolah. 6. Siswa belum memiliki pilihan perguruan tinggi atau melanjutkan pendidikan tertentu setelah tamat sekolah tidak memasuki dunia kerja. 7. Siswa belum memiliki gambaran yang dibutuhkan dalam pekerjaan setelah prospek pekerjaan untuk masa depan karir. Ini adalah ilustrasi gambar dari permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya ada solusi. Pada siswa SMK rata-rata memiliki permasalahan yang sama, yaitu bingung dalam memilih jurusan yang sesuai dengan minat bakatnya sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana prospek ke depannya, sehingga solusi yang tepat dalam permasalahan ini adalah mendiskusikan dengan guru bimbingan konseling yang ada di sekolah mereka masing-masing. Guru BK dapat mengarahkan dan membantu guna memperoleh pemahaman yang baik dan lebih terarah. Untuk pesan moralnya yaitu hendaklah kita membuat perencanaan mengenai masa depan agar perjalanan kita lebih terarah sehingga dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.